Halo, selamat berjumpa. Kali ini saya akan membahas mengenai checklist, yaitu checklist untuk safe and source safety di kapal tanker minyak. Tentunya ini tidak berlaku untuk kapal chemical, kapal gas. Checklist untuk gas dan chemical ada juga di bagian ini. Nanti tidak saya bahas karena ini hanya khusus untuk kapal tanker minyak. Di mana checklist ini saya kutip dari ISGOT, International Safety Guide for Oil Tanker and Terminal. Kira-kira begitu. Jadi checklist ini hanya untuk kapal yang sandar di terminal, tanker minyak yang sandar tanker minyak, tidak berlaku untuk di ship to ship atau STS, atau kapal yang operasional sandar di single point mooring buoy SBM, atau di konvensional multi buoy mooring atau tandem. Jadi checklist ini hanya berlaku di terminal, ya, checklist antara kapal dan pihak darat. Maka pertama yang harus ditulis di sini adalah nama kapal Anda, baru dermaga di mana kapal Anda sandar, mungkin dermaga 1, 2, 3, 4, ya. Pelabuhan mungkin Balikpapan, Cilacap, Pelaju Sungai Gerong, ataupun Tanjung Priok, ataupun Singapura, Bukom misalkan. Ini diisi. Berikutnya mengenai tanggal pada waktu kapal Anda tiba, pada jam berapa. Ya, ini diisi. Jadi tanggal dan jamnya diisi. Jadi ini adalah checklist untuk kapal tanker minyak. Nanti saya tidak bicara tentang gas dan chemical. Pertama, nomor 1 yang ditanya adalah apakah jalan masuk antara kapal dan darat safe, artinya safety, selamat. Ini nanti kodenya R, artinya recheck. Ada 3 nanti, R, A, dan P. R recheck, A agree, P permission. Ya, jadi ini apakah, ya ini khususnya tangga naik turun dari darat ke kapal, ya, apakah setuju pihak kapal, bagaimana pihak terminal, ya. Kalau ada keterangan di sini dikasih keterangan. Untuk itu saya tunjukkan ini. Ini contohnya terminal yang tangganya bagus sekali, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya, jadi ada tangga yang safety, yang aman, selamat untuk orang turun naik. Di bawahnya ini ada jaring dan sebagainya. Ya, ini nanti kodenya adalah R, agree, ya, disetujui oleh pihak darat, pihak terminal, dan pihak kapal. Berikutnya yang nomor 2 adalah the ship is secured moored, kapal diikat dengan baik. Ya, yang umum adalah 4-2-2, artinya 4 headline, 2 bridge line, 2 spring, 2 stern spring, 2 stern
bridge line dan 4 stern line. Nah, ini contohnya cara mengikat kapalnya. Jadi ini 4 headline, 2 bridge line forward, yang forward bridge line, baru 2 forward spring line, belakang 2 afterward spring line, 2 afterward bridge line, dan 4 stern line. Ini cara pengikat kapal yang diinginkan, ya, yang bagus. Nah, ini ada lagi contohnya. Ini saya kasih contoh. Ini sama juga, cuma ini yang 2 headline dan stern line-nya tidak tergambar. Harusnya ini ada ke sana lagi. Ya, ini contoh pengikat kapal yang baik. Ya, tentunya ya mesti disetujui oleh dua belah pihak. Ini, ya, ini. Jadi nanti pihak terminal kasih contreng, pihak kapal kasih contreng. Dan ini juga reject. Mengapa reject? Karena ada kemungkinan kalau kapal discharge, kemungkinan tali-tali tambah tegang karena kapal makin lama makin tinggi muatan dibongkar, walaupun diisi balasnya juga. Tapi sebaliknya kalau loading makin lama makin rendah walaupun balasnya dibuang. Oleh karena itu bisa saja tali-talinya akan kendor. Oleh karena itu harus recek, ya, dicek oleh pihak darat maupun pihak kapal. Ya tentunya pihak darat lah ini yang ngecek. Kalau talinya slack atau kendor, ya diingatkan supaya dikencangkan oleh pihak kapal. Kira-kira begitu. Ini kodenya recek. Yang nomor 3, agree ship shore communication system is operate. Ya, komunikasi antara pihak kapal dan pihak darat disetujui, misalkan menggunakan handy-talkie. Ya, keduanya menggunakan handy-talkie atau menggunakan very high frequency di channel 9 umpamanya. Ya, nanti ini ditulis sistemnya PHZ atau handy-talkie. Ya, baru backup sistemnya apa? Kalau salah satu itu rusak, ya tentunya kalau handy-talkie nanti backupnya gunakan PHF di channel, misalnya channel 9 untuk Pertamina. Nomor 4, emergency towing of Penan a correctly rigid and positioned. Jadi tali tunda darurat, ya, dipasang dengan baik, ya, dan ini juga recek, ya, karena kapal juga berubah freeboardnya, saat bongkar makin tinggi, saat muat makin rendah. Ini contohnya, saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini contohnya. Ya. Inilah, ya, ini tali gandeng darurat, ya, ini. Jadi belitnya harus seperti ini. Ya, di samping belit-belit, yang pertama belit ini ke sono ke kapal. Ya. Ini yang disarankan. Ya. Ini belitannya. Ini tidak disarankan, ya. Jadi wire gandeng darurat ini harus dipasang sedemikian rupa, tingginya antara 1 meter sampai 2 meter di atas permukaan air, ya, dengan dikasih belitan seperti tadi ini, ya. Ini ada tali buangan yang untuk mengikat, mengaria, naikkan tali, ya, baru ini nanti siap dipakai sewaktu-waktu. Ini adalah dari wire, panjang dan kekuatan daripada tali ini tergantung daripada DWT kapal ini. Ini contohnya saya kutip dari Escort, ya.
Ini petunjuk minimum breaking load, ya, minimum breaking load, daya putusnya, MBL-nya ini untuk kapal kurang dari 20.000 30 ton dengan panjang 25. Ya, ini supaya bagi para loading master ya dicatatlah ini ya, supaya nanti menghadapi kapal-kapal di terminalnya bisa beda-bedakan. Untuk kapal 20 sampai 100.000 55 ton MBL-nya ya, minimum breaking load-nya baru panjangnya 45. Untuk DWT 100 sampai 300 100 ton dengan panjang 60 meter. Ini ya PLCC lah ini ya. Kapal PLCC atau kapal di atas 100 yang long range ya, 160 PLCC. Baru ini adalah 300 lebih, MBL-nya 120 ton, panjangnya 70. Ya, ini ULCC, ultralat tentunya. Ya, untuk tanker-tanker yang berbeda-beda, minimum breaking load-nya juga berbeda. Ya, baru panjangnya pun berbeda-beda. Hanya cara menaruhnya seperti ini, mata tali gandengnya antara 1 sampai 2 meter di atas permukaan air. Kira-kira demikian. Ini mengenai tali gandeng darurat ya, mengenai tali gandeng darurat. Nomor 5, the ship fire hose and firefighting equipment are positioned and ready for emergency use. Jadi apa? Ini pernyataan pihak kapal bahwa selang kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran siap dipakai di dek. Nah, ini recek. Jadi pihak darat boleh mengecek ya. Ini yang memberikan statement adalah pihak kapal ya, ini. Jadi nanti kalau di kapal ini contohnya, ini sudah bukan barang baru ya, ini adalah upper dan nozzle dari pihak kapal siap pakai, ada di dek seperti ini ya. Ini ada upper, ada nozzle ya, selangnya dipasang siap untuk memadamkan. Kira-kira demikian. Berikutnya nomor 6, the terminal's firefighting equipment is positioning sama dan ready for emergency use, siap untuk segera dipakai. Ini contohnya, gambarnya ya, ini ya. Ini adalah untuk pihak darat, ada di sini. Ini ada ketentuan untuk firefighting equipment ini menurut ESCOT seperti berikut ya. Ini tadi. Ini terminal yang ada kegiatan ya, muat bongkar minyak dengan flash point kurang dari 60 derajat Celcius atau 1 minggu 1 kapal atau besarnya kapal 20.000, maka di terminal itu harus dilengkapi alat pemadam api tetap dengan kapasitas pompanya 100 meter kubik per jam. Ini pihak darat sampai sekarang kemungkinan belum tahu. Ini adalah rekomendasi dari ISGOT, International Safety Guide for Oil Terminal and for Tanker and Oil Terminal.
Ditambah lagi 2 kali 9 kilo portable dry chemical. Ini untuk terminal yang tiap minggunya satu kapal kurang dari 20.000. Baru 50 kilo yang memakai roda, ya, dry chemical yang pakai roda. Ini untuk ini. Ya rata-rata inilah kira-kira rata-rata. Kecuali untuk minyak-minyak mentah, crude mungkin akan lebih besar. Nah ini nomor 2, satu minggu satu kapal lebih dari 20.000 DWT. Ya. Tapi kurang dari 50 DWT, antara 20 sampai 50 DWT. Maka di terminal itu harus ada alat pemadam api tetap yang kemampuan mumpanya 350 meter kubik per jam air. Dan APAR, portable dry chemical, yang 9 kilo 4 buah. Dan yang memakai roda 75 kilo 2 buah. Ini adalah ketentuan daripada ISGOT yang kemungkinan di terminal-terminal kita, terminal tanker, belum memenuhi syarat ini. Maka dengan saya tunjukkan aturan ini, mudah-mudahan di semua terminal di Indonesia, baik itu kilang maupun pemasaran ataupun di EP, eksplorasi produksi, ya, bisa diperbaiki, disesuaikan dengan ketentuan ini. Ini saya kutip dari ISGOT, ya, kira-kira begitu. Karena apa? Walaupun ISGOT itu bukan aturan pemerintah ataupun IMO, tetapi ISGOT itu adalah aturan antara perusahaan minyak dan terminal, kira-kira begitu. Yang ketiga, untuk terminal yang lebih dari mengoperasikan kapal-kapal lebih dari 50.000 DWT, ya, atau kemungkinan PLCC, ya, harus ada alat pemadam api tetap yang bisa mempunyai kapasitas pompanya 700 meter kubik per jam. Ini syaratnya. Ditambah lagi 6 buah portable dry chemical yang 9 kilo. Ini. Ditambah lagi 4 buah yang 75 kilo dry chemical yang menggunakan roda. Ya. Ini adalah aturan dari ISGOT. Mudah-mudahan para loading master khususnya memahami ini, dan nanti akan disampaikan kepada manajemen supaya di terminal-terminalnya dilengkapi sesuai dengan aturan ISGOT ini, sesuai dengan rekomendasi. Kalaupun bukan aturan, ini adalah rekomendasi dari ISGOT. Ya, untuk Sea Island Bed yang di tengah laut, yaitu APAT, alat pemadam api tetap, 700 meter kubik per jam, sama dengan yang nomor 3. Ya, ini semua saya kutip dari ISGOT, ya, yang menjadi suatu rekomendasi bagi para pemilik terminal tanker, ya, di mana harus dilengkapi dengan alat-alat pemadam yang di darat. Ya, tentunya ini untuk di terminal. Kira-kira demikian. Baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi ini recek, ya, yang untuk tadi untuk di darat. Ya, selama ini bagi para officer tanker tidak hanya sekedar mencontreng-contreng aja, tidak tahu apa makna daripada nomor-nomor daripada checklist ini. Jadi ini kalau memang tidak sesuai, ya ini dikasih rekomendasi. Kalau kemampuan
seharusnya 700 meter kubik per jam pompanya, tapi di bawah, ya di sini harus dikasih keterangan, ya. Ini reject, ya. Selanjutnya nomor 7, the ship cargo and bunker hose, ya, pipeline and manifold are in good condition, properly reject and appropriate for the service intendant, ya. Jadi ini mengenai pipa-pipa, ya, untuk bunker dan loading di kapal adalah layak, ya. Jadi makanya di sini dicontreng oleh supervisor misalkan, ya, kira-kira demikian. Berikutnya the terminal cargo and bunker, sama. Ini untuk pihak darat, ini untuk pihak kapal, nanti dikasih contreng. Berikutnya, the cargo transfer system is sufficiently isolated and drained to allow safe removal of blanks prior to connection. Ya, jadi ada pen buta, ya, semua manifold yang nggak kepake harus ditutup dengan plan buta, ya, yang dengan baut semuanya dikasih mur baut, kira-kira begitu. Ya, ini harus di dua belah pihak ngasih contreng, ya, pernyataan pihak kapal, pernyataan pihak darat. Nomor 10, scuppers and ship oars on board are effectively plugged and drip trays are in position and empty. Ini mengenai scupper, itu biasanya di atasnya adalah di bawahnya adalah slop tank. Ini saya kasih tunjuk mengenai scupper. Ini, ya, ini scuppernya. Ada kiri kanan scupper. Apa tujuannya? Kalau minyak tumpah, tidak tumpah ke laut, tapi masuk ke dalam slop tank. Biasanya tangki yang belakang ini, kiri kanan ini adalah slop tank. Maka scuppernya pada waktu loading harus dalam kondisi dibuka, tetapi nanti kalau hujan ditutup, baru dibuka yang ke laut. Ya, ini di sampingnya ada yang ditutup untuk supaya tidak tumpah ke laut. Tetapi kalau hujan dibuka, ini ditutup. Kalau tidak hujan dibalik, scupper dibuka, yang ke laut ditutup. Ya, kira-kira demikian gambarannya. Ini scupper. Ya, jangan sampai nanti pihak asal mencontreng saja, ya, tidak diperiksa betul-betul. Nah, ini direcek, berkala direcek, ya, dari pihak kapal ngecek lah kira-kira gitu. Kemudian yang nomor 11, temporarily remove scupper block will be constantly monitored. Ya, jadi berkala, ya, ini dibuka apabila ada tumpahan minyak, ya, ditutup apabila hujan. Ya, kalau hujan yang dibuka yang tumpah ke laut supaya air hujan nggak masuk dalam slop. Kira-kira demikian. Ini pun harus recek. Statement yang memberikan pihak kapal. Berikutnya, shore spill contents and some are correctly managed. Jadi untuk pihak darat juga ada penampungan di bawah manifoldnya, ya, yang
dikelola dengan baik. Ya, ini ada pernyataan dari pihak darat. Ya, karena ini short spill. Ya, kira-kira gitu. Dan ini juga reject. Ya, gitu. Berikutnya the ship Yunus cargo and bunker connection are properly secure with blank full bolt. Ya, jadi manipul untuk bunker yang tidak dipakai semua ditutup dengan plan buta dengan baut penuh. Ini pernyataan dari pihak kapal. Nanti di sini. Ya, dicontreng di sini. Nomor 14. Nah, ini pernyataan dari terminal. Terminals unused cargo and bunker connection are properly secured with blank. Sama. Ya, ditutup dengan plan buta dengan baut penuh. Keliling dikasih baut untuk di kapal dan untuk yang di darat, ya, di darat sama, di kapal sama. Yang tidak terpakai pipa bunker maupun pipa loading harus dikasang plan buta dengan baut penuh. Kira-kira begitu. Nah, ini mudah-mudahan dipahami oleh para deck officer atau engineer di kapal dan para loading master di darat. Ya, mudah-mudahan ini mulai saat sekarang paling tidak sudah ada pengecekan yang sebenarnya. Harus ditutup dengan plan buta dan dikasih baut penuh, ya, tidak hanya 4, ya, kira-kira gitu. Nomor 15, all cargo, ballast and bunker tank lid are closed. Ya, jadi tidak ada lubang-lubang yang terbuka. Ya, ini nanti pernyataan dari chief officer. Ya, jadi semua tertutup. All cargo, ballast and bunker tank lid are closed. Ya, mulut daripada bunker, ballast, kargo semua tertutup. Tidak ada yang terbuka. Ini pernyataan dari pihak kapal. Yang 16, sea and overboard discharge valve, ya, when not in use are closed and visibly secured. Ya, jadi ini overboard harus ditutup juga. Ini contohnya, gambarnya seperti ini. Ini saya tunjukkan ini. Jadi ini harus ditutup, overboard ini. Ini ditutup, ini ditutup. Disegel, biasanya disegel oleh loading master ini. Ya, kalau ini kapal dalam kamar pompa, ini pompa, overboard ini harus disegel. Katupnya ditutup dan disegel. Ini contohnya. Ini contoh gambar realnya. Ya, mudah-mudahan para loading master ya paham mengenai checklist ini. Kira-kira demikian. Maka selanjutnya tadi overboard. Nah, all external door, ya, pintu-pintu dalam, port and windows in the accommodation, store and machinery space are closed. Semua pintu-pintu ditutup. Ya, engine room pan may be open. Ya, kecuali engine room pan, ya, ini mungkin terbuka. Ya, untuk masuknya udara dalam kamar mesin. Ya, ini recek. Yang ngecek tentunya ya pihak darat. Apa betul ini dilaksanakan? Kalau ada yang tidak sesuai, terbuka, ya ditegur chief officer. Ya, kira-kira gitu. Nomor 18, the ship emergency fire control plan are located externally. Ya, ini bahkan mengenai tanggap darurat kebakaran
harus mudah dilihat, ya, di tempat yang mudah dilihat di luar, kira-kira demikian. Berikutnya, jika if the ship piped or require to be piped when an inner gas system, pakai inner gas, the following point should be physically checked. Jika kapal itu ada inner gas, tentunya yang menggunakan inner gas kapal di atas 20.000 DWT, ya, tentu ada inner gas system. Maka inilah checklist inner gasnya. Pack IGS pressure and oxygen content recorded working. Ini ada di control room. Ya, berapa tekanan, berapa kandungan oksigen itu terekam di cargo control room. Ya, ada kertas yang merekamnya. Nanti ini pernyataan dari chief officer. Ya, tekanannya misalkan 1,8 kilo, oksigennya misalnya 8%. Ya, ini recheck. Secara berkala dicek, ya, bahwa oksigen di bawah 8%, tekanan misalkan di bawah 2 kilo. Kira-kira demikian. Nomor 20, all cargo tank atmosphere are at positive pressure with oxygen content, ya, 8% atau di bawahnya. Ya, tekanan di dalam tangki positif lebih besar daripada tekanan udara di luar. Ya, nanti ada panel di kontrol panel bisa dilihat. Tadi saya bilang 1,8 kilo umpamanya atau 2 kilo. Baru kandungan oksigennya adalah di bawah 8%. Itu untuk inner gas. Berikutnya ini mengenai pergerakan, ya. The ship is ready to move under its own power. Jadi kapal harus dalam kondisi siap untuk shifting, siap untuk lepas dari dermaga itu apabila terjadi situasi darurat. Misalkan ada kebakaran di darat dan sebagainya, pihak kapal harus siap untuk keluar. Namun demikian, ini kodenya recheck dan permission. P ini permission, dapat izin dari penguasa setempat, misalkan harus menggunakan pandu dan sebagainya. Nomor 22, there is an effective deck watch in attendance on board and adequate supervision of operations on the ship and the terminal. Orang jaga harus tetap ada. Ya, di deck biasanya 2 orang, 1 EB, 1 photomaster, jaga di deck dengan membawa handy talkie. Baru di bawah di terminal ada orang yang jaga. Ini pengalaman saya di suatu terminal. Pernah selang di terminal itu lepas, tidak ada orang yang jaga, sehingga akhirnya minyak tumpah ke darat, ke laut, karena tidak cepat diatasi, stop pompa atau bagaimana dari darat. Nah, ini recheck. Untuk itu bagi pihak kapal, kalau dilihatnya di terminal tidak ada orang, ya lebih baik hubungi loading master supaya tetap ada orang yang jaga di terminal. Ya, ini dari pengalaman saya, pernah kapal saya lepas selangnya di terminal, tidak ada orang, sehingga pompa jalan terus, akhirnya minyak tumpah ke laut. Ini pernah terjadi. Untuk itu para deck officer di tanker-tanker harus ada kontrol bahwa di terminal darat harus tetap ada orang setiap saat. Ya, ini recheck. Yang nomor 23, there are sufficient personnel on board
ensure to deal with an emergency. Ya kalau darurat, ya itu tadi, begitu darurat kita tidak ada orang, ya akhirnya cepat tumpah. Makanya langsung dihubungi loading master, baru pompanya di stop. Kira-kira itu yang pernah saya alami. Makanya recek, kalau nggak ada ditegur pihak darat. Ya, demikian juga pihak kapal, ya harus ada paling tidak 2 orang yang kontrol terus dengan membawa handy-talkie di deck. Ya, mungkin officer yang jaga ada di cargo control room. Nomor 24, prosedur untuk cargo bunker and ballast handling have been agreed. Ya, nanti muatannya, rate-nya berapa, tekanannya berapa, pertama berapa. Harus ada persetujuan antara pihak darat dan pihak kapal dengan loading master. Nanti ini dicontreng. Ya tentunya kalau prosedur muatan, start pertama itu kecepatan muatan per detiknya tidak boleh lebih dari 100 kiloliter kalau tidak salah. Nanti bisa dilihat. Ya, tentunya karena apa, kalau nanti pipa-pipa sudah terendam baru boleh dinaikkan sampai berapa kemampuan kapal untuk menerima muatan per jam. Tapi untuk yang pertama tidak boleh kecepatannya 1 meter per detik. Ya itu ada hitungannya nanti. Ya ini hitungannya, coba ini ada apa enggak ini? Oh enggak saya buat ini. Ya. Jadi ada apa namanya, kecepatannya 1 meter per detik bisa dihitung dengan rumus PR kuadrat. Ya, nanti bisa dihitung. Ya, itu untuk pada waktu muat. Demikian juga bunker, nanti ada agreement tentunya ini dengan engineer. Ya, kalau balas mungkin dengan, ya tentunya sekarang balas kotor itu sudah nggak ada. Balas sudah ada di dalam double bottom. Ya tentunya pada waktu buang balas tidak dibuang ke darat karena balasnya balas bersih. Di secreted ballast tank, ada di double bottom, ada di double side. Tentunya ini tidak masalah untuk masa sekarang. Terkecuali memang sengaja chief officer membuang balas dari slop tank untuk ke darat, ya harus ada perjanjian dengan loading master, kira-kira gitu, bahwa minta bantuan untuk menampung balas kotor dari kapal, dari slop tank yang dibongkar ke tangki darat. The emergency signal and shutdown procedure to be used by the ship and shore have been explained and understood. Ya kalau situasi darurat, ya dikasih tahu pihak darat maupun pihak kapal. Kalau pihak kapal, emergency shutdown untuk bongkar ada di manifold. Dekat manifold situ siapa saja boleh mengopret, mematikan pompa kalau ada terjadi kebakaran dan sebagainya. Siapa saja yang melihat pertama kali kebakaran bisa mematikan pompa kapal yang ada di dekat manifold situ. Tapi kalau pihak darat tentunya ya orang darat yang jaga di terminal itu. MSDS, ya, Pondo Cargo Transfer have been exchange where, ya, sifat-sifat dari muatan itu saling tukar ke antara pihak darat dan pihak kapal. Berikutnya, the hazard associated with toxic substance
in the cargo being handled have been identified and understood. Ini kalau kapal muat-muatan yang mengandung zat-zat yang berbahaya, misalkan hidrogen sulfida, ya, ini yang uapnya mungkin bisa membuat orang pingsan di dek, ya, maka dimengerti oleh kedua pihak, ya, pihak kapal maupun pihak terminal, ya. Karena kalau loading di kapal ya tentunya gas itu kalau tidak dipasang paper emission control system ya dibuang ke dek begitu aja di PP balap atau di masterizer, ya, karena dibuang begitu aja bisa membahayakan kru yang jaga di dek kalau banyak mengandung hidrogen sulfida ini. Kira-kira demikian. Ini ya maaf saja saya sendiri selama di kapal tanker baik crude maupun produk belum pernah memuat muatan yang sebahaya ini. Ya, tetapi andai kata ada ya yang demikian ini harus diinformasikan kepada kedua belah pihak. Kalau loading ya dari pihak darat ke kapal, kalau bongkar dari pihak kapal ke darat. Kira-kira demikian. Ya, berikutnya sebuah international shore connection ada di kapal. Ya, ini harus ada pernyataan dari chief officer. Artinya untuk selang yang model apa saja bisa disambung dengan international shore connection ini. Berikutnya, the agreed tank venting system will be used. Ya, ini agree dan reject. Ya, agreed tank peranginan dari sistem. Tapi ini ya khususnya untuk pihak kapal. Ya, kalau pakai apa namanya paper emission control system ya semua gasnya dialirkan ke darat. Tetapi kalau tidak ya dibuang begitu aja lewat PP balap. Ya, kalau PP balap tidak mampu, mungkin PP breakernya harus standby juga dibuka. Ya, jangan PP breakernya ditutup. Karena ada kejadian checklist to be locked in a port position untuk PP breaker ditutup. Sehingga akibatnya karena tekanan muatan pada waktu loading kapal menggelembung. Kira-kira demikian. Nomor 30, the requirement for close operation have been agreed. Ya, antara kedua pihak untuk menyetop operasional disetujui. Ya, kalau pihak kapal menyetop ya pompanya di stop. Tapi kalau pihak darat ya pompa darat. Oleh karena itu ada komunikasi. Mungkin menggunakan handy-talkie ya untuk persyaratan penutupan operasi daripada muat bongkar itu. Yang 31, operation of the PP pulp system has been verified. Ya, PP pulp ini adalah yang dipasang di masing-masing tangki. Khususnya untuk pada waktu loading, ya PP pulp ini harus dibuka sehingga gas keluar melalui PP pulp yang sudah ada saringannya, sehingga kalaupun ada api tidak akan terjadi peledakan. Atau ada petir umpamanya, kalau saringannya itu bagus, tentunya tidak akan membuat kapal itu terbakar. Ya, untuk PP pulp ini biasanya kurang, hanya contreng-contreng saja dari pihak kapal. Ya, ini PP pulpnya bagaimana tidak jelas ya. Terkecuali kapal itu menggunakan paper emission control system. Jadi semua gas yang
keluar dari kapal melalui pipa pipa khusus yang warnanya kuning, ya, gasnya dibuang ke tangki darat. Itu yang ada paper emission control pack, ya, paper emission control system, ya, kira-kira demikian. Berikutnya, where the paper return line is connected, operating parameter have been agreed. Nah, ini kapal-kapal yang relatif baru dilengkapi dengan paper emission control system, ya, jadi gasnya balik ke darat. Hanya saja apakah sekarang di terminal-terminal sudah dilengkapi dengan paper emission control center, ini yang jadi pertanyaan. Kalau kapal-kapal saya lihat sudah ada, yaitu manifoldnya dicat warna kuning dengan strip merah. Tapi di terminal apakah sudah ada saat kapal loading gas dari dalam tangki dialirkan ke tangki darat? Nampaknya ini yang perlu diperhatikan bagi para manajer atau para penguasa kilang, tentunya begitu. Nomor 33, independent high level alarm effective operation and have been test. Ini ada di cargo control room, alarm untuk apabila aletnya sudah tangkinya muatannya melebihi alet yang ditentukan, harus ada alarm sehingga orang tahu bahwa tangkinya sudah penuh. Ya, ini harus dikasih contreng, ya, di sini oleh pihak kapal. Ya. Berikutnya nomor 34, adequate electrical insulating mean ini insulating plan, ya. Ini ada pernyataan dari darat. Ada. Macam mana bentuknya? Ini contohnya insulating plank ini. Ya, jadi dari pihak darat ke sono misalkan ke kapal, ini ada insulating gasket. Tidak ada penghantaran listrik dari darat ke tangki kapal. Sudah terisolasi oleh insulating plank ini. Ya, demikian pun baut-bautnya sudah ada isolatornya. Jadi tidak mungkin ada aliran listrik dari pihak kapal dari pihak darat ke kapal. Oleh karena itu, untuk masa sekarang bonding wire itu sudah tidak diperlukan lagi karena pipa-pipanya sudah menggunakan insulating plank. Ini saya harapkan supaya para officer menanyakan pihak loading master apabila kapalnya loading discharge di suatu terminal, ya, mengenai electrical insulating, ya, apakah pipa Anda dipasang itu. Ini ada pernyataan daripada pihak darat, ya. Berikutnya shoreline affected with non-return valve. Nah, ini di pipa darat apakah dilengkapi dengan non-return valve, ya. Jadi hanya searah. Ya, ini kalau iya ya ada keterangan di sini, ya, non-return valve. Jadi tidak mungkin minyak hanya jalan satu arah. Tidak mungkin balik ke tangki darat. Misalnya begitu. 36, smoking room has been identified and smoking requirement are being offset. Ada ruangan khusus untuk merokok, ya, ada smoking room. Biasanya di ruang yang sudah tertutup dekat ruang tipis itu ada smoking room, ya, tempat yang boleh merokok khusus di atas kapal. Berikutnya, neck light regulation are being offset. Biasanya ada tulisan no neck light, tidak boleh ada api terbuka, ya,
37 tidak boleh ada api terbuka. Ini ada tulisan biasanya dari pihak darat maupun pihak kapal. Ship cell telephone, mobile phone, and pager requirement are being offset. Ya, kalau pager ini kayaknya sudah nggak ada ini. Kalau handphone ada kemungkinan, atau handy talkie, ya ini ada. Ya, jadi memenuhi persyaratan, ya tidak menimbulkan percikan bunga api. Kira-kira begitu. Begitu juga nomor 39, hand torch atau flashlight, semua approve, tidak akan menimbulkan percikan bunga api. Ya, itu khusus, tidak sembarang flashlight yang dipakai di kapal maupun yang dipakai di terminal. Ya, ini biasanya ada tulisan, ada merek tertentu bahwa itu approve, ya, untuk tidak ada percikan bunga api. Nomor 40, PHF, UHF, UHF, ya, transceiver and ice equipment are on the correct power mode or switch off. Ya, ini dimatikan, ya, PHF atau UHF, atau memang ada sistem yang disahkan tidak menimbulkan percikan bunga api, ya, PHF atau UHF. Berikutnya portable PHF, ini juga yang tipe yang diakui, ya, yang diakui ya pasti tidak akan menimbulkan percikan bunga api, dan itu khusus untuk di industri perminyakan. Ya, biasanya ada tulisan di bodi atau badan alat itu. 42, the ship's main radio transmitter aerial outlet and radar switch off, ya. Radar dimatikan, tidak boleh menghidupkan radar pada waktu di terminal, ya, dan semua dikebumikan. Jadi tidak mungkin akan menimbulkan percikan bunga api. Kira-kira gitu. Ya, dilarang menghidupkan radar, dimatikan radarnya. Berikutnya, electric cables to portable electrical equipment within the hazardous area are disconnect from power. Ya, semua alat-alat listrik dilepas dari colokannya tentunya. Ya, tidak ada orang menggunakan alat-alat listrik yang ditancapkan misalkan di dek, ya. Tentunya ini tidak dibenarkan. Window tipe air condition unit are disconnected. Ya, jendela-jendela, ya, untuk AC, ya, terbuka, ya, disconnected. Ya, tidak ada hubungan, ya, kira-kira terpisah, kira-kira gitu. Ya, ini untuk AC, ya, ini. Berikutnya, positive pressure being maintained inside the accommodation, tekanan di dalam positif, ya, di dalam akomodasi, and air condition intake, which may permit the entry of cargo vapor close, ya. Jadi tidak ada gas-gas yang masuk ke dalam masukan AC. Ya, biasanya itu di belakang, sehingga gas-gas yang dari tangki tidak masuk ke dalam AC. Kira-kira demikian. Ini teknis dari bawaan kapal ini tentunya. Ya, measures have been taken to ensure sufficient mechanical ventilation in the pump room. Ya, ada
untuk mengukur ventilasi in pump room, ya, itu meyakinkan ada ventilasi di dalam kamar pompa, ya. Jadi ada, ini umumnya pen, ini bentuknya pen, ya, kira-kira gitu. Nomor 47, there is provision for an emergency escape, ya, untuk keluar darurat, ya, ada jalan keluar darurat, ya. Kalau terjadi kebakaran dan sebagainya, ada jalan keluar. Biasanya dikasih tanda panah itu. Nomor 48, the maximum wind and swell criteria for operation have been agreed. Ya, ini contohnya kalau ombak besar, ya mungkin kapal harus lepas. Contohnya di Bali itu, karena kalau musim ombak besar ya harus lepas, nggak tetap standar itu. Tentunya ini ada agreement, ya, stop cargo, ya, lepas selang, dan kapal lepas. Ini dicatat jam-jamnya, kira-kira begitu kalau sampai terjadi itu. 49, security protocols have been agreed between the ship security officer and the port facility. Oh ya, ini mengenai security, ya, ada persetujuan antara pihak darat dan pihak kapal. Tidak dibenarkan orang yang tidak berkepentingan naik turun ke atas kapal, umpamanya begitu. Dari pihak darat juga mengawasi, dari pihak kapal tentunya juga menyeleksi, kira-kira begitu. Yang tidak berkepentingan dilarang naik ke kapal. While appropriate procedures have been agreed for shipping nitrogen supply from shore, either for inner tank or purging ship tank or for line clearing into the ship, ya. Ini kalau mau memberikan gas nitrogen umpamanya dari darat ke kapal, ya, itu ada perjanjian antara kedua belah pihak. Tapi ini kayaknya dari pengalaman saya, mungkin ini berlaku untuk kapal kapal LPG untuk membuang gas di dalam tangki menggunakan nitrogen. Kalau kapal-kapal minyak, tentunya tanker minyak tidak menggunakan nitrogen. Ini pengalaman, ya. Tapi ini dibuat oleh Scott, ada ketentuan seperti ini, ya, disetujui oleh dua belah pihak. Berikutnya untuk inner gas system, ya, inner gas is full operation and in good working, ya. Ini ada pernyataan dari pihak kapal bahwa inner gasnya bagus. Inner gas bagus berarti safety terjamin. Di dalam tangki tidak ada oksigen lebih dari 8%, ya, kira-kira gitu. Deck shield equivalent are in good working order, ya. Deck water shield bagus bekerja sehingga tidak ada inner gas yang bocor di situ, ya. Deck water shieldnya ada di deck, ya, bekerja dengan baik. Liquid level in pressure vacuum breaker are correct. Itu ada cairan di dalam PP breaker, ya, harus dicek apakah bagus. Itu biasanya kalau di negara dingin dicampur dengan bahan yang tidak mudah beku, ya, glikol, ya, biasanya begitu. Ya, itu apakah ada tekanan? Kalau tekanan tentunya yang di luar lebih tinggi. Kalau ada tekanan di dalam, yang di luar lebih tinggi daripada yang di dalam, kira-kira begitu. Ini ada di deck, ya. Ini ada pernyataan dari pihak kapal, ya. Ini harus dicontreng. Nyontreng ini harus tahu apa maknanya.
The fixed and portable oxygen analyzer have been calibrated. Nah, supaya akurat, oksigen analyzernya dikalibrasi khususnya untuk di inner gas system. Kalau udara luar yang masuk 21%, kalau nitrogen yang masuk mengandung oksigen 1%, ya 1. Kalau dia sudah menunjukkan 1 dan 21, berarti alat itu bagus. Kira-kira gitu. Ya. Yang pack maupun yang portable. Ada yang pack, ada di cargo control room, yang portable yang bisa dibawa-bawa, ya, sama dengan gas detector. All the individual tank IG valve effective are corrected, set and lock. Ya. Jadi untuk tangki-tangki kapal ada PP valve-nya, ya. Dipasang PP valve, ya kalau tekanan lebih PP valve itu terbuka, atau kalau di dalam tekanannya rendah terangkat juga, udara luar bisa masuk sehingga tidak kempot kapal. Ini ada di PP valve, kira-kira gitu. Nah, ini ya pernyataan dari pihak kapal kalau memang bagus ini, ya. Ya tentunya bagi kapal-kapal yang tidak ada inner gas system, ya tidak ada contrengan ini, ya, checklist ini nggak ada. Kapal di bawah 20.000. 56. All personnel in charge of cargo operation are aware that in the case of failure of the inner gas plant, discharge operation should cease and the terminal to be advised. Ya, kalau inner gasnya tidak berjalan dengan baik, ya harus diinformasikan kepada pihak darat, ya, bahwa inner gasnya tidak berjalan dengan baik. Ya, nanti ini dicontreng, ya. Kalau minta advice pihak darat tuh ya enggak, artinya bisa aja kapal tetap bongkar tanpa dengan inner gas. Inner gasnya tidak jalan kalau inner gasnya gagal. Kira-kira demikian. Berikutnya crude oil washing. Ini juga kapal minyak mentah di atas 20.000 DWT untuk persyaratan marpol harus dilengkapi dengan COW, ya, COW, ya. Sebelum tiba, checklist as contained in the proper manual has been, ya, dicek sebelum tiba, ya, apakah bagus. Ada checklistnya untuk crude oil washing, ada checklistnya, ya. Kalau kapal nanti mau cek crude oil washing, ya, the code checklist for use before, during and after co, selama atau setelah co, as contained in the proper co manual are available and being used. Ya, ada checklist khusus untuk co di kapal, yang dari kapal, ya, ada checklistnya. Kira-kira demikian. Berikutnya tank cleaning, ya. Tank cleaning operation are planned during the ship stay alongside the shore installation, ya. Ini yes or no, yes or no. Ya, tentunya ini tidak boleh. Umumnya tank cleaning di terminal tidak disetujui oleh pihak terminal, atau pihak kapal sudah otomatis tidak akan melakukannya karena sangat berbahaya. Banyak terjadi peledakan di terminal pada saat kapal tank cleaning di terminal. Ya, ini pasti tidak dibenarkan, harus berlabuh.
If yes, the procedure and approval for the tankling have been agreed. Nah ini kalau oke disetujui, pihak darat harus bagaimana. Sudah pasti pihak darat tidak akan menyetujui untuk tank cleaning pada saat kapal sandar. Permission has been granted for gas spraying operation. Ya, ini sudah tidak mungkin dilakukan. Ya, pasti no nih. Ya, tidak mungkin dilakukan. Untuk chemical saya tidak berkepentingan untuk menjelaskan. Jadi checklist ini saya tujukan kepada oil tanker saja. Untuk chemical ataupun gas, ya saya tidak menjelaskan. Ya, ini hanya untuk oil tanker. Ya, kira-kira demikian. Oleh karena itu saya anggap sudah selesai penjelasan saya mengenai checklist untuk khusus oil tanker. Ya, ini mengenai tangki ya, nanti ini tangkinya berapa, kiri kanan ya. Ini tangki ya, nanti bisa ditulis tank nomor 1 ya, nomor 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 ini. Ya, kira-kira gitu. Berikutnya untuk pihak kapal, untuk pihak darat yang bertanggung jawab, ini chief officer, ini mungkin loading master. Ya, ini chief officer, ini loading master, tanda tangan, tanggal dan waktunya. Nah, ini recek ya, ulangan cek tanggal berapa, jam berapa, ini cek ulang di sini, kedua, ketiga. Kalau memang harus ada recek ya, kira-kira demikian. Baru kemudian ini Pertamina atau Shell atau BP ya, terminal nomor berapa, tanggal berapa. Nah, ini nakoda. Nah, ini biasanya permohonan ya, ini ya, ini pihak darat tanda tangan ya, ini mungkin orang yang berkuasa di kilang di terminal itu ya, ini tanda tangan ya, habis ya. Jadi inilah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai checklist untuk oil tanker. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di materi yang lain. Terima kasih.